Shalom murid-murid semua, bertemu kembali di video pembelajaran agama Kristen kelas 5. Nah murid-murid, hari ini kita akan membahas materi yang ada di buku cetak dari bab 9 dengan topik cara hidup yang benar. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita akan berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami agar menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah murid-murid, simak video pembelajaran berikut dengan baik ya. Murid-murid, Miss memiliki sebuah cerita yang berkaitan dengan bab 9, cara hidup orang benar. Murid-murid, simak cerita berikut dengan baik ya. Hiduplah dua orang kakak beradik. Mereka hanya tinggal berdua saja di rumah, karena kedua orang tuanya sedang bekerja di luar negeri. Sang kakak bernama Joe dan adik bernama Andy. Andy sangat suka sekali bermain game. Sedangkan kakaknya, Joe, sering mengingatkan adiknya untuk tidak melalaikan kewajibannya. Setelah pulang sekolah, Andy langsung main game di kamarnya, sehingga ia lupa untuk makan dan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Joe yang baru saja selesai mengerjakan tugasnya masuk ke dalam kamar Andy dan menanyakan apakah Andy sudah mengerjakan tugas sekolahnya. Andy membohongi kakaknya. Ia mengatakan bahwa ia sudah selesai mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, padahal ia hanya bermain game saja seharian. Setiap hari, Andy terus saja mengulangi kebiasaannya bermain game, lagi dan lagi. Akhirnya, Joe menegur adiknya, karena sebentar lagi Andy akan menghadapi ujian. Walaupun sudah diingatkan kakaknya, Andy terus saja bermain game dan tidak mau belajar. Lalu, ketika hasil ujian dibagikan, Andy terkejut melihat nilainya dan ia takut. Ia takut untuk mengatakan kepada kakaknya kalau dia mendapatkan nilai 30. Walaupun kertas ujian tersebut telah disembunyikan baik-baik oleh Andy, namun kertas ujian Andy akhirnya ditemukan kakaknya. Kakaknya sangat marah setelah melihat hasil ujian Andy. Andy sangat menyesal karena tidak mendengar nasihat kakaknya selama ini. Ia pun hanya bisa terdiam saat kakaknya memarahinya. Andy merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya hanya untuk bermain game, dan ia merasa sangat menyesal karena telah banyak membohongi kakaknya. Murid-murid, dari cerita singkat tadi, apakah perilaku Andy sudah mencerminkan cara hidup orang benar? Tidak ya murid-murid, Andy sudah berleha-leha. Ia tidak menggunakan waktunya untuk hal penting, dan ia juga sudah berbohong kepada kakaknya. Itu merupakan bukan cerminan cara hidup orang yang benar. Semua yang dikehendaki Allah telah tertulis di dalam kitab suci. Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi landasan dan standar hidup manusia. Firman Allah baru berarti bagi kita apabila kita melakukannya. Cara hidup orang benar berbeda dengan orang yang belum diselamatkan. Orang benar akan memusatkan diri pada kebenaran. Ia tidak ingin menyentuh hal-hal di luar dari kebenaran. Kebenaran adalah kehendak Allah. Kebenaran adalah semua yang memuliakan Allah. Murid-murid, ingatkah kamu kapan kamu berbohong pertama kalinya? Ingatkah kamu kapan kamu berbuat dosa terakhir kali?
banyak orang mengira dosa itu ada di luar dirinya. Sebenarnya, dosa itu bisa tinggal di dalam diri manusia. Iblis tidak suka kebenaran. Iblis menguasai orang berdosa. Iblis mengikat manusia sebagai budaknya sehingga manusia menjadi hamba dosa. Mula-mula, manusia hanya sekali-sekali berbuat dosa, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan menjadi tabiat dalam diri manusia. Sama seperti cerita Miss tadi, Andi awalnya hanya berbohong sekali saja, tetapi karena dia sudah terbiasa membohongi kakaknya, menjadi tabiatnya di dalam kehidupannya sehari-hari dan menjadi karakternya setiap hari. Melepaskan kebiasaan buruk tidak terjadi seperti menghapus tulisan di papan tulis ya murid-murid. Keinginan daging kita adalah perbuatan dosa. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tidak ada orang yang dapat melakukan kebenaran dan keinginan daging secara bersama-sama. Kalau masih melakukan dosa, tidak bisa melakukan kebenaran. Melepaskan keinginan daging atau perbuatan dosa berarti meninggalkan dosa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melepaskan manusia dari dosa. Berdoalah, mohon ampun kepadanya, mintalah pertolongannya agar terlepas dari dosa, sebab hidup dalam kebenaran mendatangkan sukacita dan berkat. Miss harap murid-murid menjadi orang percaya yang tertuju pada keselamatan kekal, bukan lagi pada hal-hal duniawi yang merugikan. Tujuannya adalah kebahagiaan kekal. Untuk itu, orang percaya harus menjaga kekudusan hidup. Apapun yang dilakukan hanya untuk Tuhan, sebab orang percaya akan hidup bersama Tuhan. Topik cara hidup yang benar. Murid-murid, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, Tuhan, kami telah selesai menyimak pembelajaran hari ini. Semoga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami selalu Bapa agar dapat memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. See you.